beribadah, untuk boleh merasakan dan mengalami kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh datang kepadanya, mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap kebaikannya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari datang sepenuh hati, serahkan seluruh pergumulan hidup kita di tangan Allah yang hidup. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang.
Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat, Allah yang patut untuk senantiasa ditinggikan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh kami terima. Kami pagi hari ini berdoa meminta kepadamu Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap umat-Mu yang hadir Tuhan, setiap pergumulan yang dibawa, setiap kesulitan, setiap beban yang berat Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena Kau adalah Allah satu-satunya jawaban, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau besarkan Engkau Allah kami yang luar biasa. Muliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Apa kabar saudara? Luar biasa lawatannya, kasihnya yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Boleh senantiasa membawa setiap hati kita untuk menaikkan ucapan syukur. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik. bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya
luar biasa. Amin. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Biar setiap kita pagi hari ini boleh sungguh-sungguh dipuaskan karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, sungguh hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami katakan, aku cinta padamu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janjimu menolak.
satu-satunya jaminan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Yesus. Biar setiap hati kami Tuhan pagi hari ini boleh menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh ditaburkan dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam saat yang teduh saya undang Bapak Gembala Sidang yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian lagi, Aku Siap. Aku siap, Tuhanku, segenap diriku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama akan membaca beberapa ayat daripada Alkitab ini. Yang pertama dari Yakobus pasal 1 ayat 12 dan 13, kemudian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Kemudian Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Pagi ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, ya. Mengatasi pencobaan, mengatasi atau mengalahkan pencobaan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di seluruh Indonesia ini, kita melihat keadaan ini makin hari makin gawat, saudara. Kejahatan makin bertumbuh, makin banyak sekali, ya. Dan ini merupakan satu tantangan bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, ya. Tantangan sebab sadar atau tidak sadar, kita pun akan menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Ya. Di sini ada satu pertanyaan, dari manakah pencobaan itu? Pencobaan itu datang dari iblis. Ya. Datang dari iblis, tapi iblis tidak bekerja sendirian. Dia mengambil kesempatan dari hawa nafsu yang ada pada manusia. Jadi itu hawa nafsu yang memberikan kesempatan kepada iblis untuk bekerja dan mengganggu, menghancurkan kehidupan manusia, bahkan orang-orang percaya sekalipun. Jadi kita hati-hati, harus waspada, harus menjagai hawa nafsu di dalam kehidupan kita ini. Jangan membiarkan atau jangan diumbar sampai kemudian mempengaruhi dan menghancurkan kehidupan kita sendiri, ya. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 9, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 9.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu beringat, hendaklah kamu berjaga-jaga. Adapun iblis, musuhmu, ya, ia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat dilulurnya. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat dilulurnya atau ditelannya. Jadi dia mengamati siapa yang saat itu bisa menjadi korban daripada kuasa iblis ini. Ya, datang daripada iblis, dan itu sudah dimulai sejak Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Ya, dia datang dan kemudian mengganggu manusia. Firman Tuhan mengatakan kepada Adam, semua buah-buahan yang ada di dalam taman boleh kamu makan. Tetapi buah yang ada di tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Tidak dikatakan jangan kamu sentuh, jangan kamu makan. Sebab jikalau kamu makan buah ini, niscaya kamu akan binasa. Dan kemudian satu saat Hawa pergi sendiri, ya, jalan-jalan di Taman Eden ini, dan dia berulang kali, mungkin bukan cuma hanya satu kali, melihat pohon pengetahuan baik dan jahat, mengatakan bahwa pohon itu indah, baik untuk dimakan. Dan iblis mengikuti dia dan kemudian berkata, bukankah Allah itu mengizinkan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Tidak. Allah melarang aku makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab jikalau aku makan buah itu, niscaya aku akan mati. Dan kemudian iblis ini menggunakan siasat, membalikan kebenaran firman Allah dan mengatakan kepada Hawa, oh bukan seperti itu. Allah melarang kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini bukan akan mati. Tetapi Allah mengetahui kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Allah tidak mau ada yang menyaingi, sebab itu melarang kamu. Masuk perkataan itu di dalam pikiran Hawa. Jadi bukan cuma satu kali, berulang kali, dan kemudian akhirnya melakukan apa yang dia inginkan. Dia ambil, dia makan, dan apa yang terjadi seperti firman Tuhan, dia mati. Secara jasmani dia tidak mati, tetapi secara rohani dia sudah mati. Hubungan dengan Allah terputus. Dan terpaksa manusia harus diusir dari Taman Eden dan diusir dari hadirat Allah. Hubungan dengan Allah terputus. Itu siasat daripada iblis, memutarbalikkan kebenaran-kebenaran firman Allah supaya manusia menjadi tersesat. Jadi saudara ingat, sebagai gereja Tuhan, umat Allah, di zaman akhir ini, tidak sedikit orang-orang yang menamakan Kristen tapi kehidupannya tidak sesuai dengan firman Allah. Tidak sedikit orang yang melayani pekerjaan Tuhan, mengatakan dirinya sebagai pendeta, tapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan tidak sedikit gereja yang porak-poranda, karena mereka tidak menyadari, memberi kesempatan kepada iblis. Jadi datangnya daripada iblis. Ingat, jikalau seorang dicobai, jangan mengatakan bahwa saya sedang dicobai Allah. Allah tidak mencobai seorang pun, bahkan tidak pernah tercobai. Jadi kalau begitu, Allah pernah dicobai oleh setan? Pernah enggak, saudara? Di dalam penjelmaannya sebagai manusia di dalam diri Tuhan Yesus, nanti saudara di rumah baca di dalam kitab Matius pasal 4. Roh membawa Yesus ke padang gurun. Lalu Tuhan Yesus berpuasa di sana 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Setelah 40 hari laparlah Yesus. Dan iblis datang, ya, dan mencobai. Jadi Allah pun dalam bentuk wujud seperti manusia ini dicobai oleh iblis. Iblis berpikir, sekarang dia dalam keadaan seperti manusia lemah, pasti aku mampu menjatuhkan dia.
Tapi kita melihat apa yang dilakukan. Iblis datang kepada Tuhan Yesus. Dia tahu Yesus lapar. Dan iblis berkata, kalau sungguh engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Jadi supaya makan, batu menjadi roti. Saya tanya, kira-kira mampu nggak Tuhan berbuat seperti itu? Yesus ada dalam dunia, mampu nggak batu menjadi roti? Mampu? Tidak usah ragu-ragu. Mampu, maha mampu. Tapi dia tidak mengikuti keinginan atau bujukan daripada iblis ini. Dia menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi manusia hidup oleh karena kebenaran firman Allah. Dari perkataan ini Tuhan mengatakan, jadi manusia ini bukan cuma mengutamakan yang sifatnya lahiriah. Yang lebih penting daripada yang lahiriah itu yang rohani, yang sifatnya kekal, yaitu firman Allah. Ini yang membawa kekekalan dalam kehidupan manusia. Selesai pencobanya tidak. Ya, jadi Tuhan Yesus ini tidak berdalih, tidak kemudian berdebat dengan iblis dan sebagainya. Dia tidak berbuat seperti itu. Dia menggunakan firman Tuhan dan tidak membiarkan kesempatan untuk mengganggu dia. Lalu yang kedua, iblis membawa Yesus ke bumbung bait Allah. Saya tidak tahu berapa tingginya bumbung bait Allah. Ya, bawa ke bumbung bait Allah jadi hubungan di atas itu. Dan iblis berkata, kalau sungguh engkau anak Allah, lompat dari bumbung bait Allah ini. Dan Allah akan mengirim malaikatnya menolong engkau supaya kamu tidak terjatuh dan lalu mengalami kecelakaan. Pakai firman Tuhan iblis itu. Allah akan menolong, menyuruh malaikatnya menatang kamu supaya kamu tidak jatuh. Apa Tuhan berkata, baik, saya praktekkan ya, kamu boleh lihat saya begini. Tidak, ya. Tuhan hanya memakai firman Tuhan, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ya, loncat dari bumbung bait Allah. Saya pernah waktu ke Israel duduk di depan ex bait Allah, sekarang kemudian menjadi Masjid Al-Aqsa. Saya bersama 2 orang suami istri dari Malang ini duduk di luar, yang lain masuk ke dalam melihat situasinya. Dan sudah jelas, sudah pasti di dalamnya sudah berubah semua. Sebab dari bait Allah ya sudah berulang kali dihancurkan, dibangun, dihancurkan, dan kemudian terakhir dikuasai oleh orang-orang Arab. Sampai sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa. Saya duduk di luar saja, bertiga dengan suami istri dari kota Malang yang seringkali konseling dengan saya. Waktu saya duduk di sana, saya membayangkan ya, berulang kali bait Allah ini dihancurkan. Mengapa? Mengapa dihancurkan? Itu yang memberi izin, mula-mula Daud akan membangunkan bait Allah ini. Tapi Tuhan melalui seorang nabi namanya Gad, kamu tidak boleh membangunkan rumah Allah, sebab kamu di dalam keadaan yang penuh dengan darah. Dia tentara, dia banyak membunuh manusia di dalam peperangan, dan membangun rumah Allah ini satu pekerjaan yang suci. Dengar baik-baik. Membangun pekerjaan rumah Tuhan itu adalah membangun pekerjaan yang suci. Tidak bisa bermain-main. Jadi tidak boleh sembarangan pekerjaan Tuhan ini. Ya. Tuhan menggunakan waktu dicobai oleh iblis, menggunakan firman Allah, tidak berdebat dan sebagainya. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke sebuah gunung yang tinggi. Dari atas gunung ini iblis memperlihatkan kemuliaan dunia. Memperlihatkan kemuliaan dunia. Jadi dunia ini milik iblis. Dikuasai oleh iblis. Itu ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Ya. Dikuasai oleh iblis.
Dan Tuhan Yesus dibawa ke sebuah bukit yang tinggi dan diperlihatkan kemuliaan dunia. Dan iblis berkata, dunia dan kemuliaannya ku berikan kepadamu, asal kamu berlutut menyembah aku. Luar biasa iblis ini. Ya, kepada pencipta alam semesta, iblis itu bekas malaikat Tuhan. Pemimpinnya namanya Lucifer. Ya, bintang kejora. Itu malaikat yang paling elok, paling pandai di antara segala malaikat. Jadi boleh katakan istilah manusia, tangan kanan Allah. Tapi dia mendurhaka dan melawan kepada Allah. Disingkirkan oleh Allah. Dan sekarang dia mencobai Tuhan sendiri. Luar biasa kurang ajarnya itu. Ya, semua dunia dan kemuliaannya ku berikan kepadamu, asal kamu menyembah aku. Bagaimana jawaban Tuhan? Wah ya mau saya gitu. Tidak. Sampai terakhir dia berkata, ya, kamu harus menyembah hanya Tuhan Allah saja. Enyahlah dari sini. Dan iblis pergi dan malaikat melayani Tuhan Yesus. Tidak berdosa, tidak pernah mencobai orang dan tidak pernah tercobai. Itu adalah Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi saudara pelajari sebagai orang Kristen itu jangan asal baca tapi saudara tidak mendalami. Dalami sungguh-sungguh. Waktu saya sekolah teologi, saya tidak sekedar mendapatkan ulangan nilai bagus, keluar tamat dari sekolah teologi, tapi saya secara diam-diam belajar sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh. Tidak kelihatan seperti itu. Sampai waktu wisuda juga ada adik kelas saya sudah selesai, sudah bubar wisudanya. Dia melihat saya berjalan menuju ke kamar ini. Dia berkata begini, Bapak Teksan ini luar biasa ya. Saya melihat Bapak ini biasa belajar itu. Ya, tidak ngotot belajar begitu. Tapi luar biasa. Ditolong diberkati oleh Tuhan. Selesai dengan nilai tertinggi. Ya, saya juga nggak ngerti sebab waktu diumumkan saya nggak tahu lagi ngelamun, nggak dengar gitu ya. Baru selesai semua dibagikan dengan diplomanya, baru saya ngelihat dan kemudian adik kelas saya mengatakan, saya berpikir luar biasa kuasa Tuhan ini. Saya belajar bukan sekedar untuk bisa ulangan, tapi saya belajar mendalami kebenaran-kebenaran firman Allah. Teruskan. Kalau seandainya saudara mengalami pencobaan dan Tuhan izinkan saudara mengalami pencobaan seperti Ayub. Waktu Tuhan mengadakan pertemuan dengan malaikat-malaikatnya, iblis ada di sana. Di satu sudut tertentu Tuhan tahu kehadiran iblis. Dari mana kau iblis? Berputar-putar seluruh dunia ini. Dan Tuhan berkata, kau lihat anakku Ayub. Tidak ada seorang yang tulus seperti Ayub. Dan iblisnya menjawab apa? Oh tentu saja Ayub tulus hati kepadamu. Bukankah engkau pagar sekelilingnya? Engkau memberkati, memelihara, memberkati kehidupannya. Izinkan aku menjamah seluruh miliknya. Dan engkau akan melihat Ayub akan menghujat Allah. Dan Tuhan berkata, silahkan. Asal kamu tidak menjamah jiwanya. Dan Alkitab mengatakan dalam waktu sekejap mulai di anak-anaknya seluruh kekayaannya habis dirampas orang. Untung tidak gila ya. Saya mendengar di satu gereja, orang itu kenal dengan saya dari muda, dia majelis gereja. Ya, satu hari ekonominya hancur. Kemudian dia menjadi gila. Saya kenal pamannya satu gereja dengan saya, orang Hoksia. Saya katakan, sebut namanya sama saya teh, langsung bapak ini orang Hoksia ini di gereja ini berkata, si eta mah jadi puagong, tanya. Jadi pakai namanya pakai bahasa Cina, puagong, tahu puagong? Gila. Kenapa jadi gila? Semua hartanya habis. Mungkin join perusahaannya
ya, dengan orang-orang tertentu kemudian dihabiskan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satu tadi ini yang ditulis dalam Yakobus pasal 4, hawa nafsu. Ya. Tapi kalau Tuhan izinkan seperti Ayub, kita melihat akhir dari pergumulannya seperti apa. Ya. Dan kali yang berikutnya setelah hancur semua kekayaannya, setan datang lagi dalam rapat yang diadakan oleh Tuhan. Kau lihat anakku Ayub, walaupun kamu sudah bertindak semena-mena kepada Ayub ini, tapi dia tinggal tetap percaya kepada Allah. Ada jawabannya daripada setan ini. Selama daging ini masih ada, selama tubuh ini masih hidup, orang itu akan berusaha bisa mengumpulkan kembali kekayaan. Izinkan aku menjamah tubuhnya, memberikan penyakit. Jadi kadang-kadang penyakit itu bukan cuma ya terjadi karena kekotoran alam semesta ini, tapi juga adalah karya daripada iblis. Izinkan aku menjamah tubuhnya, memberikan penyakit. Sekali lagi Tuhan berkata, silahkan. Asal kamu jangan menjamah jiwanya. Dan dalam waktu yang singkat, Ayub menderita sakit puru. Sakit kulit yang sangat menyiksa. Tidak bisa tinggal di rumah. Dia mengasingkan diri. Dan kalau ada teman-temannya dulu yang dekat, akrab dengan dia itu, ya seperti zaman sekarang ini itu, ada wabah virus corona. Tidak boleh berdekatan, ada jarak. Sampai gereja juga tadinya banyak yang kumpul, sekarang tinggal sedikit yang datang. Itu peraturan di pemerintah. Semua teman-teman Ayub yang tadinya dekat, ya sekarang jauh duduknya. Juga menyalahkan Ayub seolah-olah dia berbuat salah. Istrinya, dia tahu istrinya. Istri itu mendampingi suaminya. Istri Ayub ini datang. Ayub penuh dengan puru. Gatal, kadang-kadang firman Tuhan mengatakan dia memecahkan genteng, pecahan genteng ini. Lalu dipakai menggaruk tubuhnya. Jadi luka semua penuh dengan darah. Saking tidak tahannya. Dan istrinya datang. Ayub, engkau mau tetap setia kepada Allah. Lihat semua apa yang kau miliki semua sudah habis. Lebih baik kamu hujat Allahmu lalu matilah kamu. Luar biasa. Punya istri di dalam keadaan penderitaan seperti ini, disuruh mati, suruh menghujat Allah. Dan Ayub berkata, oh ya saya maulah. Tidak, dia berkata, perkataanmu seperti perkataan perempuan yang sangat gila. Apakah aku harus menerima yang baik saja daripada Tuhan? Lalu yang tidak baik aku tolak dan aku menghujat Allah. No. Tuhan memelihara, Tuhan izinkan, Tuhan memberikan kekuatan. Ayub selesai dalam kabutnya dan kemudian di akhirnya kita melihat Ayub diberkati oleh Tuhan luar biasa. Kekayaannya kembali semua. Dia diberikan anak-anaknya yang lain sudah meninggal semua. Diberikan anak-anak yang lain. Dikatakan oleh Alkitab terkenal cantik-cantiknya anak Ayub ini. Itu Allah. Jadi kalau satu hari saudara mengalami masalah di dalam kehidupan ini, jangan langsung menyalahkan seseorang, menyalahkan Tuhan. Diam dulu beberapa waktu lamanya menyelidiki apa sebabnya saya mengalami hal seperti ini. Kalau kita salah, kita datang kepada Tuhan mohon belas kasihan, pengampunan dari Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, kita serahkan, minta supaya Tuhan bekerja melalui penderitaan yang kita hadapi. Kita diberikan kekuatan yang baru, yang indah, tetap setia kepada Tuhan. Berikutnya, jadi Allah tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai. Jadi kalau terjadi atas izin Allah, kita terima dengan ucapan syukur. Ya, minta kekuatan, minta penghiburan, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Saya mengalami. Kadang-kadang kalau saya di rumah sendirian, saya ingat ya. Kadang-kadang ingat sampai masa kecil bisa. Ya, saya sekolah kelas 6 ujian SD.
Mau ujian tidak ada orang tua kakak-kakak saya mengatakan belajar isukan teh ujian. Enggak. Tapi waktu ujian saya berangkat dari Gang Luna jalan kaki ke lapangan Lodaya. Sampai sekarang sekolah di mana saya ujian SD itu masih ada, namanya Budi Istri. Lempang kaditu sorangan budak leutik. Enggak baca buku sama sekali ujian. Enggak mikir lulus moal gitu. Nggak berpikir lulus tidak lulus itu apa, nggak tahu saya. Nggak pernah ada bimbingan sebab saya tidak punya orang tua. Mama saya sekolahnya kelas 1 SD. Ya, tidak sekolah lagi sampai saya berkata, "Unaon sih bareto teh sekolah." Nah, engkong emak saya mengatakan, "Geus cenah tong disakolahkeun karunya ceurik." Bukan karunya nanti tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa berusaha. Saya katakan zaman sekarang ini laki-laki perempuan harus mempunyai pendidikan, saling menolong satu dengan yang lain. Kalau satu hari suaminya tidak bisa mencari nafkah, istri punya pengetahuan bisa membantu mencari nafkah, saling bantu satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana caranya kita mengatasi pencobaan? Bagaimana? Jangan menggunakan logika akal budi kita sendiri. Kita mempunyai satu alat, satu senjata yang ampuh, yaitu kebenaran firman Allah. Dan Tuhan mengatakan, kita menggunakan firman Allah. Yesus menggunakan firman Allah, tidak berdebat dan sebagainya. Saya belajar daripada firman Allah. Saya dinista, dihina orang sebagainya. Tidak. Saya berdiam diri. Nggak pernah ngomong ngajak ribut di gereja, tidak, saya diam. Luar biasanya dari penghinaan itu lahir satu gereja di Gang Luna ini. Itu di sana. Luar biasa dari penderitaan penghinaan lahir gereja Tuhan. Waktu saya mengeluh, sadar atau tidak sadar ini daging, batinnya sakit. Saya di luar lihat-lihat bintang, bukan seneng lihat bintang bulan gitu. Indah sekali, merana. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Mengeluh begitu, tiba-tiba roh Tuhan berbicara. Kau lihat anak-anak di sana? Di sana. Jadi mata saya langsung mengikuti di sana tempat saya waktu kecil bermain-main. Dan langsung saya sadar. Saya pulang, masuk ke kamar, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki di daerah ini ada pelayanan, ada usaha untuk menginjili di sini, izinkan saya, besok saya pinjam tempat tetangga. Besoknya saya datang. Oh, itu ruangan yang dipakai, sebagian ruangannya nggak dipakai. Jangan naon, rek ngumpulkan barudak. Rek ngabimbing barudak iraha poe Senen jam 5. Saya cuma berbicara dengan beberapa anak. Nanti hari Senin di sini ada kebaktian sekolah minggu. Kasih tahu sama teman-temannya. Dan burudul. Saya nggak punya kertas koran salamar-lambar acan untuk duduk. Tapi begitu saya memasuki ruangan itu, yang punya rumah sudah menyediakan kursi-kursi seadanya. Jadi anak-anak bisa duduk di sana. Saya menangis. Anugerah Allah luar biasa. Ada gerejanya sampai sekarang. Itu yang meneruskan, itu anak bimbingan saya. Sebab saya merintis itu untuk mereka yang sekolah Alkitab. Keluar selesai, ambil, layani sama kamu. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi tidak meratapi nasib saya kemudian tidak mau datang ke gereja. Tidak, indah sekali. Ya, saya sekolah SD. Nggak belajar ujian, lulus pas-pasan nilainya. Data belajar sama sekali. Tapi setelah saya berpikir luar biasa anugerah Allah. Saya yang dulu seperti itu, saya bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan mengajar ribuan orang. Dan jadi berkat. Dan banyak di antara anak-anak didik saya, mereka menjadi hamba Tuhan. Salah satu kakak daripada Kuet itu murid saya, namanya Surya. Dia sekarang ada di Palembang. Itu murid saya
yang ketiga yang jadi hamba Tuhan. Angkatan pertama SMA 1. Ya, Dedi Sutendi namanya. Nggak tahu sekarang dia melayani di Jakarta. Tuhan berkati luar biasa, ya. Jadi di sini bagaimana kita mengatasi ini? Lawan iblis. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan iman. Tidak usah takut, sebab Tuhan melengkapi kita. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Tadi dikatakan iblis itu tidak bekerja sendiri, bekerja dengan hawa nafsu daripada manusia. Itu kesempatan yang diberikan untuk bekerja, memperlakukan manusia seperti itu. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Dan ini banyak tidak dimengerti oleh orang-orang Kristen. Jadi tadi jangan memberi tempat. Lengkapi dirimu dengan senjata peperangan rohani. Sekarang saya minta ya Caca baca dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Nanti di rumah sudah pelajari lagi. Ini pelajaran rohani dari Rasul Paulus menggunakan alat peraga itu digambarkan seperti ini. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Pelengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini lengkapi dirimu dengan senjata peperangan Allah. Teruskan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkanlah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Menghadapi tantangan pencobaan ini, jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapi makhluk-makhluk yang cukup berpengalaman. Ribuan tahun lamanya sebelum manusia dijadikan oleh Allah, yaitu iblis. Tapi Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lalu Rasul Paulus, dia menggunakan ya sebagai gambaran. Itu perlengkapan seorang tentara zaman dahulu ini, ya. Pada waktu mereka akan maju berperang. Perlengkapannya apa? Baju besi. Mulai dari ketopong ini, helm ini, ya. Jadi kata firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini, lengkapi dirimu dengan senjata peperangan Allah. 1, ketopong keselamatan. Helm itu dikatakan oleh Rasul Paulus ketopong keselamatan. Jadi yang pertama saudara untuk berperang melawan iblis, saudara harus memiliki keselamatan. Yakin bahwa dirimu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua apa lagi? Ya, pedang roh, firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Bukan dengan pedang yang tajam dibuat dari besi, yaitu firman Allah. Ini yang bisa menghancurkan kuasa kegelapan. Lalu kemudian apa lagi? Perisai iman. Dulu pakai besi,
Ya, sekarang kalau misalnya kita melihat demo di Jakarta ini, kita melihat polisi itu bawa tameng enggak? Dari plastik, ya, hanya cuma nangkis kalau misalnya pakai senjata tajam, tombak ditusukan ya hancur juga tamengnya. Ya, perisai iman dan kemudian apa? Zirah. Ini dadanya dibungkus dengan satu pakaian dari besi untuk menjaga kalau misalnya senjata menusuk dadanya itu dihalangi dengan zirah ini. Ya, kasut persediaan Injil. Saudara berjalan percaya kepada Allah, mengikuti Allah, ya, sebagai orang Kristen pakai kasut. Zaman dulu tidak pakai kasut, setelah ada perusahaan bikin sendal, bikin sepatu, sekarang manusia pakai sendal, dulu tidak pernah. Jadi kecugak juga masa bodoh gitu. Tapi sekarang mah banyak macam-macam. Kasut persediaan Injil, bukan Alkitab dipakai sendal, ya. Itu dasarnya kemana kita pergi, kemana kita bersaksi, dasarnya adalah kebenaran firman Allah. Ya, ada lagi apa? Enggak. Jadi firman Allah. Kemudian iman yang teguh, ketulusan hati untuk memberitakan firman Allah dan berdoa. Teruskan. Ya, sabar ya. Jangan ceroboh. Ya. Jangan ceroboh. Jangan menempatkan maaf ya. Jangan ceroboh di dalam menghadapi peperangan dengan iblis ini. Nah, seringkali orang gagah-gagahan. Sekarang saya cerita lagi. Di Ciloto, di daerah puncak itu di bawah itu ada tempat-tempat untuk mengadakan retreat dan sebagainya. Ada banyak bangunan besar-besar. Nah, satu hari di satu tempat di sana disewa oleh anak-anak muda mengadakan retreat anak-anak muda. Nah, satu saat sedang istirahat, jadi di ruangan tempat itu mereka beribadat. Ini cuma ada 1-2 orang yang enggak tahu sedang beberes dan sebagainya. Tiba-tiba satu keluar dari sana memberitahukan kepada teman-teman yang ada di luar, Aduh, si eta karasukan setan. Ngamuk tiba-tiba seorang yang ada di ruangan itu ngamuk. Kursi meja dilempar-lemparkan. Jadi satu keluar kasih tahu sama teman-temannya. Lalu anak-anak muda itu tanpa berpikir panjang. Jangan ceroboh. Jangan ya mempergunakan pikiran kita sendiri. Wah bisa. Ya. Lalu mereka berkata dikasih tahu, "Hayo, urang kade itu kabeh ngabring ke sana." Berhasil diselesaikan. Dari satu orang menjadi belasan orang yang kerasukan setan dan mereka saling melemparkan meja dan kursi. Baru kemudian diselesaikan, mungkin ada orang-orang tertentu yang menolong mereka. Jangan main-main menghadapi wabah yang tidak mudah ini, ya, iblis ini. Waktu saya pertama kali diperintah oleh Tuhan menolong seseorang yang diperlakukan oleh setan, diperbudak oleh setan. Saya bawa sepeda mau ke gereja, Roh Tuhan bicara, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana. Saya tidak mau. Karena keluarga itu tidak pernah bergaul dengan tetangga juga. Dan kehidupannya seperti itu. Saya naik sepeda, kempes sepedanya, balik lagi pinjam pompa. Sementara pompa pergi ke sana, pergi ke sana. Saya kunci sepedanya, titip kepada yang memberikan pinjaman pompa pada saya. Nitip sebentar ya, saya datang ke sana. Begitu saya datang berdiri di pintu, belum mengetuk pintu, tiba-tiba seluruh badan saya bergerak. Ya, saya berpikir, apa saya tadi keluar dari rumah tidak sakit, kenapa tiba-tiba? Saya belum punya pengalaman bahwa kuasa Allah menghambat saya untuk datang ke sana. Tapi saya kemudian sadar, saya tunduk kepala, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan bungkus seluruh hidup saya dengan kuasa darah Tuhan. Langsung hilang. Dan saya ketuk pintu dan orang tuanya membuka pintu ini. Ini awal pertama Tuhan memakai saya untuk menghadapi kuasa kegelapan. Begitu dibuka oleh bapaknya, saya melihat anak itu beda umurnya kira-kira dengan saya 5 tahun.
lebih muda 5 tahun. Diikat tangannya, disirami penuh dengan lumpur. Begitu dibuka pintunya, dia bangkit di sana, teriak dengan suara keras, "Belum!" Tersungkur di depan saya. Dan hanya 1 dari keluarga itu yang selamat. 2 saudara laki-laki bunuh diri, 1 perempuan bunuh diri. Adiknya yang paling kecil perempuan pernah jadi murid saya, menjadi gila. Mati masih muda sekali. Dan saya mengetahui bapaknya ini memuja kuasa setan dengan benda-benda yang tertentu yang dibeli dari dukun. Saya tawarkan kepada dia, "Cek, mau serahkan barang-barang itu sama saya. Saya mau bakar di situ di depan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Sisanya saya buang ke solokan." No. Dan keluarganya habis. Cuma ini 1 yang selamat ini. Itu luar biasa. Tidak boleh main-main. Jadi kita teruskan ya saudara-saudara. Yakin bahwa Allah telah memakai yakin Allah telah memakai saudara, mempersiapkan saudara menghadapi masalah-masalah ini. Jadi tidak usah takut ya. Tidak ada jalan pintas untuk mengalahkan kuasa kegelapan, tidak jalan pintas. Jangan dibodohi. Sekarang itu muncul lagi dukun-dukun pengganda uang dan sebagainya. Ratusan juta ditipu sama dukun. Lapor ke polisi, ditangkap, diamankan dukunnya. Dari dulu itu sudah ada permainan-permainan seperti itu. Pengennya mudah, minta tolong kepada dukun, minta tolong kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Hanya ada 1 cara untuk mengembangkan karakter Yesus. Jadi kita ini melalui kebenaran firman Allah dan berkat Tuhan mengembangkan karakter yang ada di dalam Yesus untuk menghadapi Yesus itu menghadapi setan seperti apa ya. Anda harus mempraktekkan dan kita membaca dulu 1 Timotius pasal 4 ayat 13 dan 15. Anda harus mempraktekkan ya. 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 15. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan menghadapi kuasa kegelapan, tapi tidak boleh terburu-buru. Ya, tidak boleh terburu-buru dan kemudian mencari jalan pintas asal saja begitu. Enggak main-main. Waktu saya di Kuala Tungkal, teman saya yang ikut saya, dia yang terkena kuasa kegelapan, saya harus mengatasi dia sendirian. Ya, 1 malam jam 12 saya belum tidur. Di depan ruangan kamar, di depan itu ada orang-orang dari Kerawang. Mereka ngobrol-ngobrol. Si Gunawan mawa sama kan itu ke sekolahnya di pinggir hutan. Saya loncat dari kamar dan kemudian saya mengejar. Sampai ke sana ada 2 orang jaga. Mau kemana Pak? Nggak, mau ke sini. Dia jalan di depan. Saya pegang tangannya dan kemudian saya berkata, balik. Dikibaskan tangan saya ini. Lalu saya nggak berhenti seperti itu. Saya loncat ke depan. Saya berdiri di depan dia dan kemudian saya menatap dia dengan mata saya dan dengan iman. Tunduk. Dia nggak berani. Kembali. Dia balik dan kemudian kembali. Besok sorenya ngamuk di asrama itu. 6-7 orang pegang dia. Ya, dalam satu sentakan semua terlempar. Kata saya, stop, jangan lakukan itu. Biarkan dia sendiri.
Saya depan pintu keluar pas maghrib, orang datang mau ke masjid, ngeliwat sana. Dia datang lari dari dalam itu setelah memberontak dipegang orang ini. Dan saya berdiri di pintu. Begitu dia menghadapi saya, dia tunduk kepala, ya, matanya ditutup dan kemudian bersilat di depan saya. Dan itu pengalaman sekian kali daripada Tuhan, bagaimana saya diizinkan oleh Tuhan menghadapi kuasa kegelapan. Dengan tenang saja, saya pegang kepalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bluk, langsung tersungkur, bawa ke dalam. Dan kemudian saya bawa pulang kembali ke Bandung. Sebab ini pengaruhnya di daerah itu. Saya sudah beritahu kepada dia, tidak boleh nanggak kamu. Kamu tidak tahu penduduk-penduduk di sini seperti apa kebiasaannya. Tapi sebelumnya diam-diam saya sudah berkomunikasi dengan penduduk-penduduk sana. Kebiasaan apa yang ada di sini? Salah satu yaitu menggunakan kuasa kegelapan mempengaruhi hidup seseorang, menghancurkan hidup seseorang. Ada yang bermain racun. Dan yang dikatakan yang menjadi sasaran bukan penduduk di sini. Kalau misalnya terjadi seperti ini, pasti si itu udah tahu. Pendatang, saya sudah kasih tahu sama dia, tong nanggak. Jangan menanggak, nanti kamu tidak tahu dan terjadi seperti itu. Saya harus menjagai, saya bawa pulang dia. Waduh, naik kapal laut tadinya tidak diterima. Kata saya kepada nahodanya, saya bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, nahodanya berkata, saya tidak berani, saya tidak mau bawa orang seperti ini. Nanti kalau di tengah laut jalan loncat ke laut, bagaimana saya bertanggung jawab? Kata saya, jangan takut, saya bertanggung. Jadi bersabar, tidak kesusu-susu, ya, tidak terburu-buru, semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Percaya bahwa Allah sedang bekerja, ya, bekerja dalam hidup Anda. Jadi Allah, kalau saudara sudah merasakan kuasa Allah ini, berarti Allah sedang bekerja dalam kita. Percaya dan kita turuti kehendak Tuhan. Yang terakhir, bersabarlah dengan Allah dan dengan diri Anda. Allah tidak pernah terburu-buru. Amin saudara. Jangan takut walaupun zaman kotor seperti ini. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Ya, kita nyanyikan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian yang dulu seringkali digunakan dalam KKR. Ada kuasa dalam darahnya. Ini nyanyian lama, sudah kan? Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Jadi kalau satu hari saudara menghadapi masalah yang secara lahiriah kita tidak bisa mengatasi semua ini, jangan lalu takut. Kumpulkan saudara-saudara iman yang seiman dekat dengan saudara. Berdoa mengatasi masalah yang dihadapi ini. Ya, tidak mikirkan, aduh nyari si itu si ini sebagainya. Tuhan hadir. Yang penting kita sungguh-sungguh dengan iman, minta supaya kuasa Allah nyatakan, semua akan nyata. Saya melihat semua dalam pelayanan saya sejak saya masih muda. Ya, Tuhan menolong luar biasa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada pagi ini. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan, penyertaan Tuhan dalam kegiatan ibadah raya pada pagi ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan.
seluruh ibadah ini berjalan dengan baik dengan berkat pimpinan Tuhan. Hamba berdoa mohon Tuhan akan menyempurnakan semua apa yang kami lakukan sederhana terbatas ini. Sempurnakan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan pada pagi ini bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini mengalami masalah di dalam batinnya Tuhan, jiwanya, Tuhan tolong dia. Jamah dengan tangan kuasa-Mu, hancurkan setiap kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan iman daripada umat-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang tidak sempat bersama-sama beribadah dalam ibadah raya. Tapi mereka masih dilayani secara online ya Tuhan. Tetap berkati mereka. Pimpin, pelihara, lindungi mereka supaya mereka tetap mau berharap kepada Tuhan. Tidak bersembunyi di dalam ketakutan. Sebab kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa tanpa tara, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Tuhan kami akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Pimpin seluruh anak-anak-Mu, pengajar-pengajar-Mu di gereja Bethesda. Kalau ada di antara jemaat kami saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan tilik mereka. Jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna. Supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami dalam perjalanan. Baik yang dekat maupun yang jauh. Lindungi mereka dengan kuasa darah Tuhan. Supaya sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Dan sepanjang hari ini Tuhan pelihara. Tuhan berkati. Tuhan penuhi dengan damai sejahtera, sukacita surgawi. Dan kalau ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja. Tuhan berkati, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Walaupun keadaan zaman ini sulit ya Tuhan, tapi hamba yakin di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan mampu memelihara umat-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pagi saudara, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.